Haleluya, puji Tuhan. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Dan selamat malam sebelum kita berbaring tidur Bapak Ibu. Oh haleluya, saya atas kemurahan Tuhan dengan setia selalu mengajak Bapak Ibu. Selalu setiap malam, setiap pagi kita sama-sama yuk berdoa, menyembah Tuhan, baca firman Tuhan, masuk di dalam hadirat Tuhan. Hati kita mau melekat dengan Tuhan Yesus. Kita mau selalu dekat dengan Tuhan. Menjadi sumber pegangan hidup kita hanya Yesus. Hidup ini adalah kesempatan sekali lagi. Hidup ini adalah sebuah kesempatan. Dalam Yakobus pasal 4 ayat 14, hidup manusia seperti uap, sebentar kelihatan, sebentar tidak kelihatan. Sudah banyak anak Tuhan, rekan-rekan kita yang sudah dipanggil Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan beri, tapi pergunakan waktu untuk menyenangkan hati Tuhan Yesus. Saya Pastor Yakob Rahman akan menyanyikan sebuah pujian. Hidup ini adalah kesempatan. Nanti kita baca firman Tuhan pada malam hari ini, perumpamaan tentang pelita. Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Hidup ini adalah kesempatan. Amin, haleluya. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Hidup ini adalah sementara Bapak Ibu. Umur manusia 70 sampai 80 tahun ini bukti nyata. Sekarang sudah di bulan Maret, di pertengahan. Baru aja kita masuk di 2024. Berarti sudah kita memasuki di bulan yang ketiga. Oh, waktu begitu cepat. Tapi biar waktu-waktu yang kita jalani, jangan pernah buang waktu dengan sia-sia. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk menyenangkan hati Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat dan sehat. Bila saatnya nanti ku tak dapat berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Haleluya. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin, haleluya. Hidupku menjadi berkat buat setiap orang. Haleluya. Bila saja nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah menjadi pelita. Haleluya. Dalam Filipi pasal 2 ayat 15 dikatakan demikian firman Tuhan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Hidup ini adalah kesempatan. Tuhan, pakailah hidupku untuk melayani Tuhan. Jangan pernah sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Amin. Oh Tuhan, pakailah hidupku. Amin. Haleluya. Selagi aku masih kuat dan sehat, bila saatnya nanti ku tak dapat bertahan lagi, hidup ini sudah menjadi berkat. Amin. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya ada di langit dan di bumi ya Tuhan. Punya-Mu kerajaan dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan
atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Oh Tuhan, pakailah hidupku, amin, haleluya, selagi aku masih kuat, amin, haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat Bapa. Oh Yesus, sucikanlah mulutku, hatiku, pikiranku. Sebentar kami membaca firman-Mu. Firman-Mu Bapa ku taruh di dalam hatiku. Aku mau jadi pelaku firman Tuhan. Ampunilah Bapa semua dosaku. Aku orang berdosa Bapa. Aku tidak ada arti apa-apa. Pakailah hidupku Yesus menjadi alat kemuliaan-Mu sampai aku berjumpa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih berfirman Bapa. Malam hari ini ku siapkan hatiku untuk terima firman-Mu. Biar firman-Ku simpan dalam hatiku dan aku melakukan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Terpujilah Bapa kita Tuhan Yesus. Semua anugerah Tuhan, biar hari-hari kita melangkah, tidak melangkah sendiri, melangkah bersama Tuhan, penuh dengan sukacita, penuh dengan berkat Tuhan pada Kamis malam hari ini. Oh haleluya, pada tanggal 14 Maret, puji Tuhan, kita bersyukur semua karena anugerah Tuhan, biar hari-hari kita melangkah bersama dengan Tuhan Yesus. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita membaca Lukas pasal 8. Tadi firman Tuhan katakan, Filipi pasal 2:15, saudara, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu percaya di antara mereka seperti bintang-bintang dunia. Oh Tuhan mau pakai kita ya sebagai alat kemuliaan Tuhan, sebagai bintang-bintang dunia, menjadi garam, menjadi pelita, hidup berdampak untuk kemuliaan Tuhan. Itulah tujuan dari Tuhan, menciptakan kita mewakili citra Allah. Ada the image of God, ada citra Tuhan yang di dalam kehidupan kita. Karena kita dari awal diciptakan serupa dengan Kristus. Dan akhirnya mari kita menjadi serupa dengan Tuhan. Hiduplah di dalam firman Tuhan. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Saya selalu cinta Tuhan, selalu baca firman Tuhan. Lukas pasal 8 ayat 16 sampai 25. Demikian firman Tuhan. Tidak ada orang yang menyalakan pelita lalu menutupinya dengan tempayan atau menempatkan di bawah tempat tidur, tapi yang menempatkannya di atas kaki dian, supaya semua orang yang masuk ke dalam rumah dapat melihat cahayanya. Amin. Tuhan ciptakan kita menjadi pelita, menjadi garam, menjadi terang, saudara. Ya, jangan sampai kita bersembunyi. Artinya, jangan sampai hidup kita tidak berdampak apa-apa, tidak punya nilai apapun, tidak boleh, saudara. Ya, Tuhan pakai hidup kita menjadi terang, supaya menjadi pelita seperti firman Tuhan katakan di dalam Matius pasal 5, ya, ayat yang ke-14. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Oh, Tuhan mau pakai setiap kita menjadi pelita, menjadi garam, berdampak sebagai influencer, punya pengaruh, saudara. Hiduplah menjadi berkat, bukan menjadi bumerang, bukan menjadi batu sandungan. Karena Rasul Paulus katakan dalam 2 Korintus 3 bahwa kita ini apa? Diciptakan Tuhan, tulisan yang bisa dibaca oleh setiap orang, saudara. Ya, coba saya membaca. 2 Korintus pasal 3 ayat 2. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan dapat dibaca oleh semua orang. Dibaca, perbuatan kita dibaca. Oh, orang Kristen standarnya Kristus, firman Tuhan. Jangan sampai orang Kristen, mana perbuatannya nggak benar itu, tidak menjadi berkat. Jangan sampai, saudara. Oleh kepentingnya selalu kita baca firman Allah menyadarkan kita. Mungkin Bapak Ibu hari ini hidup tidak menjadi berkat, mungkin saudara berantem atau mungkin melakukan perbuatan yang tercela. Bertobatlah. Kita sadar bahwa kita adalah anak-anak terang Tuhan. Kita berubah, belajar sabar, belajar memiliki sifat karakter yang baik di hadapan Tuhan, sehingga hidup kita menjadi berkat, berdampak bagi dunia ini, ya, supaya nama Tuhan dipermuliakan, ya. Sungguh kita minta sama Tuhan, pakailah hidupku. Mari kita membaca lagi
Ayat yang ke-18. Karena itu perhatikanlah cara kamu mendengar. Karena siapa yang mempunyai kepadanya akan diberi. Tapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ia anggap padanya. Jadi artinya Tuhan mau pakai setiap kita untuk selalu berbuah, maka akan diberi. Jangan kita diam-diam. Seperti saudara dikasih talenta sama Tuhan, jangan sampai talenta tidak dikembangkan. Tuhan mau supaya talenta yang Tuhan berikan, kita kembangkan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga Tuhan makin pakai kita lagi. Seperti kita sebagai ranting Tuhan, supaya netap pada pokok anggurnya. Sehingga hidup kita makin berbuah. Jangan sampai kita tidak berbuah. Jangan sampai kita tidak punya pengaruh apa-apa. Jangan sampai kita menjadi batu sandungan, jadi bumerang. Tapi Tuhan mau pakai kita menjadi pelita, menjadi garam, hidup berdampak bagi dunia ini. Supaya nama Tuhan dipermuliakan ya. Terus berikutnya ayat 19. Ibu dan saudara-saudara Yesus datang kepadanya, tapi mereka tidak dapat mencapai dia karena orang banyak ya. Orang memberitahukan kepadanya, ibumu dan saudara-saudaramu ada di luar dan ingin bertemu dengan engkau. Coba kita lihat ibunya Maria dan saudara pasti Yohanes dan Yakobus ingin berjumpa dengan Yesus. Terus apa kata Yesus? Tapi yang menjawab mereka, ibuku dan saudara-saudaraku ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukannya. Ini sindiran kepada ibunya dan saudaranya supaya mendengarkan firman. Karena Yesus kalau dalam rumah Allah, dia bukan sebagai anak manusia, tapi ada keilahiannya di dalam dirinya. Dia adalah firman Allah. Mengajar kiranya berdampak. Si orang itu takjub lihat pengajaran Yesus. Dan Tuhan berkata demikian ya. Siapakah ibuku dan saudaraku? Ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan melakukan. Jadi mari kita sebagai anak Tuhan, kalau kita adalah anak Tuhan Yesus, menjadi sahabat-sahabatnya Tuhan. Satu keluarga Allah, keluarga ilahi, yaitu apabila kita mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya. Orang Kristen banyak hanya mendengar firman Allah, tapi tidak melakukannya, tidak menjadi pelaku firman. Hidupnya tidak selaras dengan firman Tuhan. Hidupnya tidak sesuai dengan apa maunya Tuhan. Hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Allah, mana bisa masuk surga, sudah. Dalam Matius pasal 7 ayat 21 sampai 23. Bukan orang bersuraku Tuhan, Tuhan masuk dalam kerajaan surga, tapi hanya orang yang melakukan kehendak Allah, itu yang bisa masuk dalam kerajaan surga. Melakukan mujizat dengan nama Yesus, semua Tuhan kasih karunia. Bukan berarti hebat itu kalau orang bisa menyembuhkan orang, tapi itu karena Yesus yang hebat. Oleh itu benar kita takut sama Tuhan, supaya hidup kita selaras dengan firman Tuhan, sehingga hidup kita berkenan sama Tuhan. Maka disebut saudaraku ya, laki-laki, ibuku dan saudaraku ialah mereka mendengarkan firman Allah. Mari kita menjadi pelaku-pelaku firman, sehingga kita didapati berkenan sama Tuhan ya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama dengan murid-muridnya, dan dia berkata kepada mereka, marilah kita bertolak ke seberang danau. Lalu bertolaklah mereka. Jadi ini di danau Tiberias, danau Galilea ya. Yesus selalu bersama dengan murid-murid pelayanan di danau Galilea. Apa yang terjadi? Ayat 23. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air, dan mereka berada di dalam bahaya. Jadi maksudnya saudara, biarpun kita ada Yesus, tetap masalah akan terjadi. Sebagai orang Kristen, kita anak Tuhan, punya masalah, punya pergumulan, dan seolah Yesus tertidur. Jadi artinya seringkali punya masalah, sudah berseru kepada Tuhan, tapi kelihatan kok belum didengar ya sama Tuhan, seperti kelihatan Yesus tertidur seperti ayat ini. Ini ada maksud Tuhan. Seringkali kita punya pergumulan, seringkali kita punya masalah, sudah berdoa kepada Tuhan, tapi Tuhan belum, seolah Tuhan kok belum berubah ya situasinya. Belum ditolong Tuhan instan, seperti kelihatan di Alkitab Yesus tidur, tapi ada maksud Tuhan. Kita perhatikan baiknya. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, guru-guru kita binasa. Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu, dan angin dan air pun mereda, dan danau itu menjadi teduh. Apa yang terjadi, saudara? Maka datanglah muridnya membangunkan dia. Apa maksudnya? Pada waktu kita punya masalah, pada waktu kita punya problem yang berubah, mari kita datang kepada Yesus. Kita sentuh hatinya Tuhan. Setiap murid-muridnya pada waktu punya masalah, dibangunkan sama Tuhan. Arti tersentuh hati Tuhan. Berarti menyebut nama Yesus. Kita berseru sama Tuhan, Tuhan,
Katakan kepada Tuhan, di luar Engkau aku hancur Tuhan. Di luar Tuhan aku gagal, tolong Bapa, ampuni segala dosa, segala kesalahanku. Aku gagal Tuhan. Tapi bersama Engkau aku sanggup melakukan perkara besar. Berdoa, berseru kepada Tuhan. Di sini murid-muridnya berkata, datanglah muridnya membangunkan dia, artinya kita berseru kepada Tuhan. Kita bergaul karib dengan Tuhan. Bangun pagi, rajin untuk berdoa. Malam, setiap hari, tiap saat. Mari kita membangun hubungan sehat dengan Tuhan. Begitu membangun hubungan sehat dengan Tuhan, maka Tuhan langsung guru maupun ia langsung menghardik angin itu dan air mengamuk itu, dan angin dan air pun reda dan danau itu menjadi teduh. Coba pada waktu kita berseru kepada Tuhan dengan langkah iman, dengan sikap yang rendah kepada Tuhan, Tuhan respon langsung, dibuat teduh, dibuat tenang. Artinya hanya di dalam Dia Yesus ada ketenangan. Di dalam nama Yesus ada damai sejahtera. Di dalam nama Yesus ada jawaban. Ayat 25 yang terakhir. Lalu katanya kepada mereka, di manakah kepercayaanmu? Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, siapa gerangan orang ini sehingga ia pun memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepada Wah, nggak tahu dia. Semuanya taat kepada Tuhan karena Dialah pencipta. Di sini kita bisa lihat bahwa Yesus adalah Tuhan. Tapi belajar kita melalui firman Tuhan supaya kita taat kepada Tuhan, memiliki iman yang sungguh kepada Tuhan, supaya kita rendah hati, menggantungkan diri kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, merindu untuk berjumpa dengan Tuhan. Pada waktu kita punya masalah, mari kita datang kepada Yesus, serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Dan seperti firman Tuhan katakan tadi, mari kita hidup menjadi berkat, berdampak bagi dunia. Jangan sampai kita nothing di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita tidak menjadi berkat, malah jadi bumerang. Jangan sampai, dalam nama Yesus. Tapi Tuhan mau pakai setiap kita menjadi alat untuk kemuliaan Tuhan. Dan yang berikutnya Tuhan mau supaya kita punya iman sama Tuhan, berseru kepada Tuhan, melangkah bersama dengan Tuhan, dan belajar taat kepada firman Tuhan. Ini semua angin badai taat kepada Tuhan. Tapi kenapa kita banyak orang yang tidak taat kepada firman Tuhan? Melalui firman Tuhan malam hari membuat kita mari belajar, kita jangan menjadi anak Tuhan yang bandel, jangan menjadi Kristen yang bandel, tapi Kristen yang taat. Dan kita cinta Yesus sehingga hidup kita berkenan kepada Tuhan. Karena hidup ini hanya sementara. Hanya sementara. Ya, seperti uap yang sebentar kelihatan, sebentar hilang. Seperti bunga rumput yang ada kemudian setelah itu kering. Tinggalkan dunia ini. Oleh karena itu mari kita bersungguh sama Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap kita. Saya mau berdoa Bapak Ibu semua saudara di pagi untuk kemuliaan Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Berkenan di hadapan Tuhan. Amin. Tuhan memberkati. Oh Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Haleluya. Bila saatnya nanti ku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Oh Tuhan, memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyertai Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Bapa kami di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Sebelum kita berbareng tidur pada Kamis malam ini, kita mau cari Tuhan. Kita mau lapar hauskan firman Tuhan. Dan Tuhan mau pakai setiap kita menjadi pelita. Dan seperti murid Yesus membangunkan Yesus, artinya berseru kepada Tuhan. Haraplah selalu kepada Tuhan. Andalkan Tuhan dalam seluruh aspek hidupmu. Maka di situ respon Tuhan. Semua dihardik sama Tuhan. Masalah kita diganti dengan mujizat. Bersama dengan Yesus ada perkara besar, karena Dia ajaib. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Amin.